Sudah ya? Silakan di itu share screen yang langkah keempat ya. Ya. Baik. Sudah live ya Pak Fahri ya? Insya Allah Bu, sudah Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang sudah ada di kelas menerjemah ya. Ya. Minggu lalu kan kita sudah mempelajari teori dari langkah sampai langkah ketiga ya. Hari ini, pagi ini yang jam 8 seharusnya kan Ustadz Bani yang memberikan materi. Namun beliau berhalangan hadir, jadi saya ingin memperkenalkan Ustadz Abdurrahman, putranya Ustadz Solihin gitu. Jadi beliau juga mengajar di kelas menerjemah untuk tingkat anak-anak dan remaja. Mudah-mudahan Ustadz Abdurrahman bisa menyampaikan dengan baik kepada yang dewasa juga ya. Insya Allah. Baik, kita mulai saja ya Ustadz dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini saya mendapat jadwal untuk menggantikan Ustadz Bani ya. Kemarin sudah selesai berarti ya Bu ya teorinya? Sudah. Ya. Yang langkah 1 sampai langkah 3 sudah selesai. Jadi kita mulai di langkah keempat sekarang. Langkah keempat. Kalau Ustaz mau mereview yang ini nih, yang sekarang ditampilkan, silakan. Baik. Kita mungkin mereview sedikit tentang huruf penyakit, baik Ibu ya. Iya. Ya. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang huruf penyakit. Jadi apa itu huruf penyakit dan kenapa dinamakan sebagai huruf penyakit? Nah, apa aja sih huruf penyakit itu? Huruf penyakit ada 3. Yang pertama ada alif, kedua waw, yang ketiga ya. Dia rumusnya, ketiga huruf ini terdapat pada akar kata. Nah, fungsinya supaya apa? Supaya kita ketika buka kamus tidak salah. Nah, jadi fungsi kita mempelajari huruf penyakit ini cuma satu, supaya buka kamus tidak salah. Dan kenapa dinamakan huruf penyakit? Karena memang huruf-huruf ini seperti penyakit, Bapak dan Ibu. Kadang dia itu hadir, kadang juga nanti berganti, kadang hilang. Jadi persis seperti penyakit. Ya. Nah, posisi-posisi huruf penyakit ini, pertama ada yang posisinya di awal. Jika waw yang di awal, maka ia berubah menjadi waw atau ya. Nah, aslinya waw atau ya. Contoh kata yuqinu. Nah, ya kan awalan. Ya. Jadi kan tinggal wakona. Nah, kalau kita cari di wakona nggak ada di dalam kamus, nah kita langsung saja cari di yakona. Nah, itu maksudnya di sini. Aslinya itu waw atau ya. Jika ya, maka ia adalah ya atau waw. Contoh kata misak. Nah, mi kan awalan, alif sisipan, tinggal ya sako. Nah, kalau Bapak dan Ibu cari di ya sako tidak ada, maka langsung saja cari di watako. Nah, coba dilihat, diperhatikan di sini. Nah, dia berubah tuh. Wow, cari di wow nggak ada, dia berubah menjadi ya. Nah, inilah namanya penyakit. Seperti penyakit dia. Kadang berubah, kadang hilang. Nah, sekarang jika posisi
huruf penyakit ini ada di tengah. Jika ia alif, nah asalnya itu dia waw atau ya. Contoh, kola. Bapak nih sama Ibu, kalau cari di kamus kola, kata kola, di urutan ko, alif, lam, maka pasti nggak bakal ketemu. Karena apa? Karena alifnya ini, ia aslinya itu koala atau koyala. Nah, nanti koala ini punya arti sendiri, koyala ini punya arti sendiri. Nah, jika dia di posisi tengah itu huruf waw dan ya, maka dia berubah menjadi alif. Nah, contoh kata saya kuluna. Nah, sa kan kita buang. Ya, awalan ya, akhiran waw nun kita buang. Jadi kan tinggal koala. Nah, nanti di kamusnya, Bapak dan Ibu cari koala, tulisannya koala itu nggak ada. Karena apa? Karena wawnya ini sudah berubah menjadi alif. Contoh kata lain, yasiruna. Nah, awalan ya, akhiran waw nun kan kita buang, artinya mereka. Tinggal sayaro. Nah, sayaro ini nanti ya-nya di dalam kamus akan tertulis menjadi alif atau berubah menjadi alif. Jadi saro. Nah, saro di dalam kamus jika urutannya itu ya, maka artinya berjalan malam. Nah, tapi kalau di urutan waw, maka artinya naik ke atas atau meloncat. Nah, gitu Bapak Ibu nih ya. Jadi alif ini dia punya dua kemungkinan. Nah, jika alifnya ini aslinya hurufnya ya, nah, berarti dia artinya berjalan malam. Kalau naik ke kalau urutannya waw, maka dia artinya naik ke atas atau meloncat. Nah, contoh ada kalimat man qala batala wudu'uhu. Nah, fokus kita di qala yang ada huruf penyakit di tengah. Nah, qala ini jika alifnya itu di urutan ya, artinya tidur tengah hari. Nah, kalau di urutan waw, dia berkata. Nah, jadi ini man qala, man barang siapa, qala. Kalau kita artikan berkata, batala wudu'uhu, maka batal wudunya. Man qala batala wudu'uhu, barang siapa yang berkata batal wudunya. Nah, nggak sholat nanti kita kalau berkata itu nanti membatalkan wudu. Nah, sementara kan sholat kita mengucapkan atau mengeluarkan suara ya. Nah, jadi di sini qala di sini kita sesuaikan artinya. Nah, berarti kemungkinan alifnya di sini urutannya ya, yang artinya tidur tengah hari. Jadi kita artikan man qala barang siapa qala tidur tengah hari batala wudu'uhu batal wudunya. Nah, jadi tidur itu membatalkan wudhu seseorang. Jadi seseorang jika tidur entah itu sebentar atau lama maka dia harus berwudhu kembali. Supaya apa? Supaya antisipasi kalau dia batal. Ya. Contoh kata lain, saya kuluna. Nah, awalan sa artinya kan akan. Nah, awalan ya, akhiran waw nun, artinya mereka. Nah, tinggal kola, nah, artinya mengatakan. Jadi kita artikan saya kuluna, mereka akan mengatakan. Nah, yasiruna, awalan ya, akhiran waw nun, artinya mereka. Sayaro. Nah, nanti ya-nya ini di kamusnya itu tertulisnya alif Bapak dan Ibu. Nah, ini maksudnya berubah menjadi alif. Tapi kita tetap mencarinya di urutan sayaro. Hanya saja nanti di kamusnya sayaro ini tertulisnya bukan sayaro tapi saro. Nah, jadi ya-nya sudah berubah menjadi alif. Ya, artinya berjalan malam. Jadi yasiruna, mereka berjalan malam. Baik, sampai sini dulu deh. Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Ustadz, yang di awal. Iya, Bu. Oke. Berarti kalau yang posisi awal, alif mah nggak ada ya?
Ya, Bu. Kemungkinan itu waw dan ya saja. Ini sudah diteliti. Jadi kalau alif berarti tetap alif aja ya akar katanya. Si alif masuk gitu. Ya. Oke. Ya. Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Sampai situ dulu, takut pusing kan? Kita pelan-pelan deh. Sampai yang posisi di tengah dulu. Baik, saya hitung nih. 1, 2. Oke, nggak ada yang tanya ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Baik, sekarang di posisi akhir. Nah, jika alif yang di posisi akhir, maka ia asalnya adalah waw. Contoh, rosya. Nah, kita nanti carinya jangan di urutan rosya'a. Karena apa? Karena alifnya ini aslinya itu waw. Jadi kita carinya di rosyawa. Oke. Rosyawa. Nah, ini maksudnya kita mencarinya di urutan rosyawa, tapi yang ini tertulisnya menjadi rosya. Sekarang jika yang di urutan akhir itu waw, maka ia berubah menjadi alif. Contoh, risyawah. Nah, alif kan sisipan, tak marbutoh akhiran. Nah, tinggal rosyawa. Nah, kita carinya di urutan rosyawa, hanya saja nanti tertulisnya bukan rosyawa, tapi rosya. Nah, dibalik-balik aja tuh, Bu. Berubah-berubah aja. Sekarang jika yang di posisi akhir itu ya, maka dia juga akan berubah menjadi ya tanpa titik atau alif maksurah. Contoh kata sa'yakum. Nah, kum kan akhiran. Tinggal sa'aya. Nah, di kamusnya nanti tulisan sa'aya itu nggak ada, tapi akan berubah menjadi sa'ah, ya tanpa titik. Nah, contoh nih, kata nih, risyawatun yang tadi ya. Setelah kita kurangi kan tinggal 3 huruf. Akar katanya kan 3 huruf. Rosyawa. Nah, nanti dia wawnya itu berubah menjadi alif di dalam kamusnya. Kita mencari di urutan rosyawa, tapi tertulisnya menjadi alif. Baik, nanti kita praktek untuk buka kamusnya. Oke, sekarang pola kata kerja bentuk perintah atau fi'il amr di dalam bahasa Arabnya. Polanya ada 3, ada fal, ada fal fil full, pola fal fil full namanya. Yang pertama ini polanya fal. Nah, fal ini kan dia cuma 2 huruf ya Bu ya. Sementara akar kata itu kan 3 huruf. Nah, kemungkinan ada yang hilang 1 huruf. Nah, fal ini kemungkinan yang hilangnya itu alif di tengah. Karena apa? Karena harakat fathah ini lebih dekat kepada alif. Nah, jadi polanya menjadi fa'ala. Contoh, salhum. Setelah kita kurangi kan tinggal 2 huruf. Hum kan akhiran. Jadi kan tinggal sal. Nah, berarti ada alif yang hilang di tengah. Jadinya sa'ala. Oke. Sekarang fala. Nah, kemungkinan yang kedua, pola fal ini aslinya adalah fala. Nah, alif juga yang di tengah, tapi dia panjang. Nggak dibaca, nggak ada harakatnya, dia panjang menjadi mad. Contoh, khof. Nah, jadinya khofa. Yang terakhir, kemungkinannya dia polanya adalah wafala. Contoh kata, zarhum. Nah, hum kan kita buang. Akhiran artinya mereka. Jadi kan tinggal dar doang. Tinggal dar. Nah, jadi dar ini dia aslinya wadhara. Nah, jadi wawnya yang hilang di depan. Oke, pola yang kedua, pola fil. Nah, pola fil ini dia aslinya adalah fayala. Kenapa fayala? Karena kasrah ini lebih dekat kepada ya. Contoh kata ish. Ish kariman au mutsyahidan.
Nah, ish ini dia kan cuma 2 huruf, Bu ya. Sementara akar kata kan 3 huruf. Jadi kemungkinan ada ya yang hilang di tengah. Jadi kita kembalikan ya-nya. Jadinya a, ya, sya. Oke, yang terakhir atau yang kedua, aslinya itu adalah wafala. Contoh idhum. Hum kan akhiran, kita buang. Tinggal 2 huruf kan, idh. Aslinya itu wa'adha. Nah, kemudian yang terakhir pola full. Nah, pola full ini ada huruf yang hilang di tengah. Jadi fawala. Kenapa? Karena dhammah ini lebih dekat kepada waw. Contoh kata qul. Qul huwallahu ahad. Nah, qul ini kan cuma 2 huruf. Pasti ada 1 huruf yang hilang. Jadi aslinya itu adalah qawala. Nah, ada huruf waw yang hilang di tengah, maka kita kembalikanlah huruf itu. Atau afala, kemungkinan yang keduanya. Contoh khudh, berarti dia aslinya adalah akhadha. Sekarang kita akan masuk ke pola tak bertasydid. Tadi kan pola kata kerja bentuk perintah. Sekarang pola tak bertasydid. Apa itu pola tak bertasydid? Nah, contoh kata tattakhiduna. Nah, ini syaratnya tak bertasydid ini dia tidak jatuh setelah al. Nah, kalau ini kan tattakhiduna di depannya tidak ada al. Nah, berarti ini masuk ke dalam pola tak bertasydid. Apa itu rumusnya tak bertasydid? Nah, ini rumusnya nih. Tak dan huruf sebelumnya dibuang. Ya, tak dan huruf sebelumnya dibuang. Nah, kita buang nih, taknya nih Bu nih. Tak 2 ini kita buang. Sama akhiran waw nun. Akhiran waw nun kan artinya jamak ya. Nah, jadi kan tinggal tasydid sama kha dan dha. Nah, lalu tasydidnya ini ada kemungkinannya nih. Tasydid ini kemungkinannya bisa dia alif, jadi akhadha, atau dia bisa tak, jadi takhadha, atau yang terakhir kemungkinannya adalah waw, jadinya wakhadha. Nah, ketika kita nanti buka di kamus, di akhadha sudah ketemu, berarti itu adalah akar katanya. Yang lain kita tidak usah cari. Tapi kalau belum ketemu di akhadha, maka kita cari di kemungkinan kedua, di takhadha. Kalau belum ketemu juga, berarti di wakhadha. Seperti itu. Tapi kalau salah satu dari urutan ini sudah ketemu, cukup, berarti kita berhenti di situ. Nah, lalu bagaimana sekarang jika setelah dikurangi tinggal 2 huruf? Nah, contoh kata kholau. Waw alif kan kita buang, dia kan akhiran. Artinya kan jamak nih dari mereka atau kalian. Nah, jadi kan tinggal khola, tinggal 2 huruf aja kan? Nah, rumusnya apa? Kalau tinggal 2 huruf, tambahkan alif atau ya di akhir. Nah, jadi dia akan menjadi khola, pakai alif yang panjang, atau kholaya. Sekarang bagaimana jika dikurangi tinggal 1 huruf? Oke, rumusnya itu tambahkan waw di awal dan ya di akhir. Contoh kata waw alif kan akhiran. Jadi kan tinggal ku saja. Contoh kata lain, qina wa qina adzabannar. Nak kan akhiran artinya kami. Jadi kan tinggal qi. Nah, keduanya ini rumusnya tambahkan waw di awal dan ya di akhir. Jadinya waqo. Bisa juga tambahkan alif dan ya di akhir. Nah, contoh kata nih, arina. Nah, a kan awalan. Na-nya akhiran. Jadi kan tinggal ri. Oke. Kemudian aruni, a-nya kan awalan. Waw kan akhiran, waw nun akhiran, ya juga akhiran. Jadi tinggal ru. Yang terakhir ya rauna. Oke, ya rauna. Ya waw nun kan akhiran, artinya mereka. Jadi tinggal ro saja. Nah, rumusnya apa nih kemungkinannya? Tambahkan saja ketiganya ini
alif dan ya di akhir, jadinya ro'a. Baik, sampai di sini Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akan masuk ke praktek di surat Al-Fatihah? Bapak dan Ibu silakan yang ingin bertanya. Masih bingung kah? Masih bingung atau terlalu cepat atau seperti apa? Enggak terlalu cepat, Ustaz. Ya. Bingung. Bingung ya? Baik, nanti kita akan, oke Bu, ini Bu, di kampus saya ini pelajaran semester 8 Bu. Jadi kita udah semester akhir Bu, bentar lagi lulus nih Bu. Kita aja Bu belajar di kampus ini pusing minta ampun Bu. Tapi insya Allah ini kita dibuat simple dengan rumus-rumus ya Bu ya. Nah, nanti insya Allah yang seperti ini kita akan lebih pahami ketika kita praktek, insya Allah. Baik, jadi kalau yang tinggal satu huruf dua cara ya Ustaz. Iya, tinggal satu huruf. Ada dua kemungkinan berarti dia. Entah ditambahkan di awal dan di akhir atau ditambahkan dua-duanya di akhir. Oh, gitu. Seperti itu. Bingung. Bingung. Nanti bukan banyak pikiran Ustaz. Oke. Nggak usah dipikirin teori, nggak usah dipikirin. Ya, ini nggak usah dipikirin Bu. Untuk yang kita siang ini kecepatan. Kita lewatin aja. Tapi nanti ketika praktek nanti kita akan mulai ingat, oh iya ya, waw di tengah nanti berubah jadi alif. Nah, alif di tengah aslinya itu waw atau ya. Oke ya. Baik ya. Sekarang kita sebelum kita praktek, ini dibutuhkan yang namanya latihan yang istiqomah. Jadi ketika kita sudah melalui semua teori yang tadi, pastikan kita harus praktek. Nah, prakteknya ini atau latihan ini kita harus istiqomah. Kenapa demikian? Karena supaya tidak lupa teori-teori yang tadi atau bisa terpakai, digunakan gitu ya di dalam praktek. Dan bisa lebih paham teori-teori yang tadi. Ini kalau teori nggak diaplikasikan sama saja. Nah, apa aja alat-alat yang dibutuhkan ketika praktek? Pasti yang pertama lembar praktek atau Al-Quran. Kenapa? Karena nanti kita kan akan mengartikan ya, belajar mengartikan Al-Quran. Jadi butuh objeknya gitu kan. Butuh ada bekasnya gitu. Jadi kita coret-coret nanti lembar praktek ya. Ibu kan nama Bapak sudah punya ini ya, apa namanya, buku kamus ringkas ya, kamus ringkas Al-Quran. Sudah pegang semua kan? Atau bisa juga lembar praktek PDF yang surat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah yang Ibu Nini kirimkan ya di grup tuh. Nah, itu juga bisa di-print kalau memang belum ada kamus ringkasnya gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kita latihan motong-motongnya seperti apa gitu. Nah, yang kedua, karena kita belajar menerjemah pasti kita membutuhkan yang namanya kamus. Apa aja bahasanya pasti kita membutuhkan kamus. Bahasa Inggris pasti butuhnya kamus bahasa Inggris, bahasa Arab ya pasti kamusnya bahasa Arab. Ya. Nah, karena kita menerjemahkan Al-Qur'an, maka lebih bagus kita memakai kamus Al-Qur'an. Kenapa? Karena nanti perbedaan antara kamus Al-Qur'an dengan kamus bahasa Arab biasa terletak pada nomor-nomor suratnya. Yang pertama, salah satu kelebihan daripada kamus Al-Qur'an. Nah, kemudian juga nanti di dalam kamus Al-Quran itu semua kata yang ada di dalam Al-Quran yang kita cari itu sudah ada. Tapi kalau kamus bahasa Arab, kita perlu mengetahui perubahan-perubahannya gitu. Arti kata perubahannya itu harus kita tahu. Kita hanya mencari kata dasarnya aja. Biasanya kalau di dalam bahasa Arab, kadang kata yang persis, misalnya ya rauna di dalam Al-Quran, kita cari pakai kamus bahasa Arab, kadang nggak ketemu kata ya rauna. Tapi kita udah tahu, oh ya waun itu artinya mereka. Sementara kalau di kamus Al-Quran ini itu sudah lengkap seperti apa kata yang kita cari itu pasti ada insya Allah. Nah, ini kelebihan daripada kamus Al-Quran dibanding kamus bahasa Arab biasa. Nah, lalu kenapa kita butuh kamus bahasa Arab biasa? Ya ini supaya ini aja untuk komparasi aja, untuk lebih membuka wawasan kita tentang bahasa Arab. Kemudian yang keempat, kita membutuhkan Al-Quran terjemah. Nah, Al-Quran terjemah ini bukan untuk nyontek ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi ini Al-Quran terjemah ini kita gunakan untuk mengkoreksi kita lah setelah kita menerjemah. Oh,
terjemahan kita sudah benar atau enggak nih, sudah persis atau enggak nih sama Al-Quran terjemah. Nah, kemudian yang terakhir kita membutuhkan yang namanya tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi biasanya orang yang sudah bisa menerjemah itu ingin lebih mengetahui maksud daripada ayat di dalam Al-Quran. Karena terkadang konteks di dalam Al-Quran itu butuh penafsiran, dan penafsiran itu nggak boleh asal-asalan, nggak boleh sembarangan. Jadi harus sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Dan tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir standar untuk pemula dan pelajar. Karena apa? Karena mudah di dalamnya untuk dibaca dan dipahami ya. Kira seperti itu yang kita butuhkan untuk membantu kita latihan metode Granada ini. Baik. Ada yang ditanyakan Ibu dan Bapak sampai sini? Kalau enggak, kita akan mulai di praktek nih. Harus disiapin nih kamusnya nih. Ada yang ditanyakan? Silakan. Saya kasih waktu. Ustadz, Iya, Ibu, yang silakan. falfilful itu, pusing ya. Falfilful itu misalnya salhum, kan Iya, jadi betul. salah nih di buku. Iya. Tapi kan di sebelahnya ada lagi fal itu bisa jadi fala. Salhum ini bisa jadi salah juga. Enggak, Bu, enggak. Terus gimana nentuinnya? Oke. Ya, ini kan ada 3 kemungkinan ya di falfilful gitu ya kan. Nah, dan kita nggak tahu nih mana yang apa namanya, mana yang lebih tepat gitu kan di kamusnya. Ya berarti kita urut Bu, karena ini kan kemungkinan. Sementara kita nggak tahu kan mana yang benar, ya kan, mana yang lebih tepat gitu yang akan kita gunakan. Nah jadi kita urut aja. Nah ini urutannya nih Bu. Misalnya salhum. Nah, kita coba dulu dari sa'ala. Nah, ya kan? Kalau di kamus kita cari di urutan sa, alif, lam, sudah ketemu. Nah, ya udah kita berarti di situ. Kalau di sa'ala nggak ketemu, berarti kita coba cari di sala. Alif di tengah itu nanti Ibu carinya di urutan sawala atau sayala. Seperti itu. Kalau masih nggak ketemu juga, ya udah kita cari di kemungkinan terakhir. Jadi wasala misalnya. Sekarang misalnya khof nih, khof, ya kan? Ya. Nah, kalau kita nggak tahu kan, nggak mungkin kita langsung khofa gitu kan. Ternyata yang di tengahnya itu alif panjang aja, alif mat yang hilang kan. Nah, berarti kita urutin. Kita cari dulu di kho, a, fa. Kalau di kho, a, fa nggak ada, berarti kemungkinan kedua nih, di khofa. Kalau di khofa nggak ada, berarti di wa khofa, seperti itu. Karena ini kemungkinan gitu. Ya. Oke? Oke. Ya, ngerti Ustaz. Baik. Ya, nah, ada yang ditanyakan kembali? Mau tanya Ustaz. Iya, Ibu silakan. Ini saya nengok di buku yang ini ya, langkah ketiga ini, 63 ini. Nah, ini halaman 37. Di sini ada baris ke 1, 2, 3 yang ketiga. Yang kedua dari atas lah ya. Nah, sini lawama ya, ada lawama. Sebentar, gimana Bu? Ya tala wamuna di sini nih. Ya tala Di bawahnya ada lawama ya. Jadi kita kasih baris tadi akar kata. Tapi saya di kamus lama ininya akar katanya, bukan lawama. Nah, itu dia yang tadi kita apa namanya? Kita kita bahas Bu nih, posisi di tengah. Nah, lihat Bu. La, wa, ma, ya kan? Waw dong yang di tengah. Ya. Nah, lihat. Ketika waw di tengah, kita carinya memang di urutan waw. Tapi apa? Ternyata di kamusnya itu, wawnya itu tertulisnya menjadi alif. Jadi kita sampai pusing pun, sampai kiamat pun, kita cari tulisan lawama itu nggak ada. Nah, karena apa? Karena wawnya itu sudah berubah menjadi alif. Jadi tertulisnya nanti di kamus lama. Iya. Iya, seperti itu. Nah, kayak ini nih, koala. Kita cari di kamus nih. Kita nyari memang di urutan koala. Tapi tulisan koala itu di kamus nggak ada. Karena apa? Karena wawnya ini sudah berubah menjadi alif. Jadinya kola.
Jadi bisa gitu ya, Ya, katanya seperti ada itu. pasti Maka kan tuh. tadi fungsi daripada huruf penyakit ini nih, fungsi buka kamus jangan salah. Supaya kita nggak salah buka kamus. Dan kita nggak pusing. Oh, kita cari lawama. Oh, nggak ketemu-ketemu nih. Pusing kita. Yang tadinya semangat-semangat malah nggak jadi nerjemah deh. Ternyata apa? Ternyata wawunya itu sudah berubah menjadi alif. Alif, iya. Ya, Seperti makasih, itu. Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, satu lagi mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke praktek. Nih, praktek awal aja nih kita udah ada huruf penyakit nih, Bu. Baik. Gimana? Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Silakan. Saya kasih Jangan takut-takut. Ustaz. Ya, baik, Ibu. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Ustaz. Iya, silakan, Bu. Berarti kita menetapkan di depan atau di belakang tuh jerun tadi tuh ya adalah berdasarkan kamus. Iya, betul. Berdasarkan kamus ya, Pak? Iya. Pak Ustaz. Iya, karena kan kita belajar nerjemah kan pakai kamus. Jadi kan kita melihat kemungkinan yang tadi ya, mana tadi jeren ini kan. Jadi kita coba semua ini. Kalau jadi misalnya, lama dong Ustadz ya terjemahnya. Kalau misalnya polanya kul, kayak misalnya kul huwallahu ahad, ya kan? Full, berarti kan ini Bu polanya full. Nah kemungkinannya cuma dua aja Bu, full itu nggak semuanya harus dicari. Jadi kalau full itu nggak mungkin, koala nggak mungkin. Oh karena dia full ya? Full, jadi pasti kemungkinannya dua, entah itu fawala atau koala. Nah, karena apa? Karena u itu kan lebih dekat kepada waw. Wow. Nggak mungkin koala gitu. Gitu. Ya, yang kedua kemungkinannya itu akola atau afala. Kalau di koala sudah ketemu, berarti kita nggak usah cari di akola gitu. Nggak usah semua yang ini dicari Bu. Kita lihat aja polanya seperti apa. Kalau semuanya dicari gini ya lama banget. Iya, nah, betul. Ini kemungkinannya cuma ini aja. Kalau misalnya polanya fal, berarti kemungkinannya 3. Kalau polanya fill, berarti kemungkinannya 2. Nah, kalau polanya full, berarti dia kemungkinan juga 2. Seperti itu aja. Oke. Ya, jadi nggak panjang-panjang banget sih. Oke. Harus pakai praktek yang banyak ya, Ustadz? Betul. Nih, kita langsung nih praktek nih, Bu. Nih, huruf penyakit nih udah ada nih di awal nih. Di awal ayat surat Al-Fatihah. Oke, baik ya. Aja udah ada itu. Ini semuanya bisa bisa komunikasi kan ya, nggak unmute ya? Iya. Baik. Saya mau dengar, baik. Bapak dulu deh ya. Bentar, ada Bapak nggak ini? Bapak Muslim. Nah, mungkin Bapak Muslim saya pengen dengar bacaan A'udzubillah deh. Ya, Pak Ustaz. Baik, silakan Bapak. A'udzubillah dibaca dulu, nggak usah banyak-banyak, sampai sini aja nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Baik, udah bagus ya. Baik, Bapak dan Ibu, yang dirahmati Allah, nggak mungkin. Kita kan akan belajar menerjemah nih kan. Nggak mungkin kita langsung tahu semuanya ini kan, semua kalimat ini. Pasti kan kita harus tahu dulu a'udzu itu artinya apa, billahi ini artinya apa, mina apa gitu kan. Jadi kita nggak mungkin langsung tahu semua segini. Jadi kita harus satu-satu gitu kan. Sekarang kita nih Bu nih, Bapak di a'udzu. A'udzu ini saya ingin tanya dulu nih, berapa huruf di a'udzu ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf ya, Bapak ya. Akar kata kan 3 huruf, pastikan ada 1 huruf yang tambahan. Jadi huruf apa nih yang kita hilangkan? 2. Coba Ibu dan Bapak dan Ibu bisa dilihat di halaman 41, namanya tabel rumus Granada. Tabel rumus Granada. Sudah dibuka ya, tabel rumus Granada di buku teorinya tuh, Bu. Kalau ini saya versi yang lama nih bukunya nih yang saya pegang. 39 kali, Ustaz. 39 ya, itu Ibu megangnya agak panjang berarti bukunya ya.
Ya, pokoknya tabel rumus Granada. Saya versi yang lama halaman 41. Nah, sekarang dilihat Bu tuh. Nah, ini Bu, tabel rumus Granada ini yang Ibu lihat. Tabel rumus Granada ini yang Ibu lihat sekarang ini adalah Nahwu Shorof di dalam satu lembar. Jadi ini sudah diringkas oleh ayah saya ya. Jadi tambahan-tambahan di dalam bahasa Arab itu diringkas di sini nih, di satu lembar ini. Nah, kita akan praktek menggunakan rumus-rumus ini nih, tabel rumus ini. Jadi tabel rumus ini karena kita belum tahu kan mana aja yang dibuang, harus selalu dilihat. Kalau bisa mungkin difotokopi, diperbesar gitu, taruh di tembok. Ditempel, diperbesar, jadi lebih mudah ngeliatnya, nggak usah buka-buka buku lagi kan. Nah, jadi ini dilihat ya, sekarang diperhatikan ya di tabel rumusnya ya. A'udzu kan 4 huruf, berarti kan 1 huruf nih yang kita buang kan. Ya. Nah, kita lihat nih ada awalan A nggak? Ada ya, berarti A kita buang ya kan. Nah nih A kita buang. Oke, tinggal 3 huruf kan, awadza. Nah, ini udah huruf penyakit nih Bu nih. Karena apa? Karena waw ini ada di tengah nih. Ya. Nah, rumusnya apa? Kalau waw di tengah, dia akan berubah menjadi alif. Maka nanti di kamusnya tertulisnya adza. Akan dicari di kamusnya awadza atau adza. Apa artinya? Bantu ya. Oke. Silakan Bapak Muslim dicari di a'udzu. Di awadza. Baik, saya cari ain. Jim, shin, sad, ta, ain. Oke. Kecil sekali. Gimana? Ketemu? Ustaz. Baik, Bapak. Kalau alif itu berarti hamzah ya carinya. Gimana maksud? Gimana maksudnya? Nyari ain. Iya, di urutan ain dong Pak, bukan ain. Ini ain ya. Ya. Huruf keduanya kan wow. Bukan alif Pak, wow. Urutannya wow. Tapi apa? Nanti di kamusnya tertulisnya menjadi alif nih. Saya buka ya nih. Diperhatikan di layar juga ada nih. Ya, coba saya cari. Digedein, Ustaz. Ini sudah paling maksimal, Bu. Kecil ya, masih nggak terlalu kelihatan ya. Saya juga agak ini nih. Iya. Harus agak deket juga nih saya. Berarti harus ada suryokonto, alat itu? pembesar. Oh, lam, mim, nun, wow. Bentar. Halaman 289. 289. Nih ya, bentar lagi, oke. Nih Bapak ya dan Ibu. Dal zarwa. Ada. Dal. Azza. Nih. Ada. Nah, Iya. Berlindung artinya ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan awadza ya kan kita carinya kan. Nah, tapi di kamusnya di urutan awadza itu nggak ada tulisan awadza, tapi apa? Tapi tulisannya itu ada. Karena apa? Karena tulisannya ada di bawah. Sudah berubah menjadi alif. Ya, terusannya di bawah tuh. A'udzu. Nah, ini a'udzunya nih, aku berlindung. Nah, Iya. sekarang kita lihat di kotak ini nih. Nah, kita kalau cari di kamus, kita cari langsung ke kotak-kotaknya ini nih, yang menuju kotak-kotaknya ini. Karena kotak-kotak ini adalah akar kata nih. Jadi kotak yang satu dengan kotak yang lainnya memisahkan akar kata gitu. Jadi ini akar katanya sudah beda nih. Ada sama a'ara sudah beda. Nah, sekarang kita lihat di dalam kotaknya. Ini kan di dalam kotak ini kan ada 3 ya Bu ya, 3 kata nih.
Ada ya'udzu auzan. Nah, yang pertama ini kata kerja bentuk lampau. Akar kata itu adalah kata kerja bentuk lampau. Nah, yang ini sedang nggak akan. Ya, ini adalah kata kerja bentuk sedang atau fi'il mudhari' di dalam bahasa Arabnya. Nah, yang ini auzan, ini adalah masdar di dalam bahasa Arab namanya. Ya. Sekarang kita lihat nih, adza ya'udzu. Kenapa ini alifnya ini aslinya waw? Kita lihat aja nih kata setelahnya. Alifnya ini aslinya waw. Nah, di fi'il mudhari'nya itu alifnya sudah berubah menjadi waw. Nah, ini menunjukkan bahwa alif ini aslinya adalah waw. Oke? Bisa dipahami? Ustaz, menanya, ya, Bapak silakan. Itu kalau nyari urutan kan misalnya huruf kedua tuh tadi kan kalau azan kan huruf kedua alif ya. Itu nih, ya? Hamzah nih Bapak, nih. Iya. Ini kan a'udzu, ya kan? Iya. A-nya kan kita buang. Iya. Tinggal awadza kan? Iya, iya. Nah, kita carinya berarti a, waw, zal, ya kan? Nah, kita udah cari di urutan awadza, itu nggak ada tulisan awadza, tapi wawnya ini kita harus pahami bahwa wawnya ini berubah menjadi alif. Iya, iya. Jadi adza tertulisnya menjadi alif, Pak. Jadi bukan kita mencarinya di urutan adza, bukan. Nah, maksudnya Pak Ustaz, kan saya ain terus alifnya itu kan alif itu harusnya di awal kan kalau dicari aba gitu, aba ada kan. Ini ainnya alifnya ternyata di urutan hamzah setelah h ya. Setelah h kan h terus baru a. Iya, Pak. Karena apa? Karena kan gini loh, Bapak, maksudnya itu. Iya, iya. Ini kan wow nih, Pak, nih. Wow, wow kan setelah H ya, Pak ya? Iya. H, wow gitu kan? Urutan huruf hijaiyahnya? Wow, H. Ya? Iya. Nah, makanya itu alif yang tadi tertulis ini, dia itu adanya di urutan itu, di urutan apa namanya? Mana sih? Abjad. Abjad itu hanya saja tertulisnya di kamusnya itu sudah berubah menjadi alif. Nah, itulah kenapa tadi fungsi daripada huruf penyakit ini supaya kita nggak keliru buka kamusnya. Iya, baik, Ustaz. Ya, seperti itu tuh. Oke? Udah langsung huruf penyakit tuh dia, kita di audzu udah dikasih huruf penyakit. Iya, iya, iya. Ya. Ya, sekarang kita udah ketemu nih akar katanya nih. Adza ya'udzu. Artinya berlindung. Nah, kalau kita udah ketemu akar katanya, langsung saja kita cari apa kata yang kita cari. Nah, kita cari di bawahnya nih sampai ketemu kotak yang lain. Kalau belum ketemu ya, turunannya kita cari. Kan kita cari nih, kan kita carinya a'udzu nih. Nah, nih a'udzu. Aku berlindung. Aku berlindung. Jadi a'udzu artinya aku berlindung. Nah, kelebihan daripada kamus induk Al-Qur'an. Nah, ini kita tahu ada nomor suratnya. Ada nomor ayatnya. Nah, dibanding bahasa Arab. Ya. Jadi kalau untuk yang aku berlindung di atasnya ini yang surah 40 ayat 27 gitu, Ustaz. Gimana, Bu? Nah, itu kan akunya tuh di tu-nya itu ya. Di A, akunya itu di A. Nah, yang ini, yang ustu itu, ustu. Ya. Nah, itu kan aku berlindung juga artinya sama. Cuman akunya tuh di tu-nya itu ya. Betul. Nah, ini bedanya, Bu. Di keduanya ini, nah, lihat, ini kan posisinya di akhir nih, tambahannya tu. Ya. Nah, ini berarti kata kerja bentuk lampau. Iya, iya. Nah, yang ini kan di awal nih. Iya, iya. Ini nah, berarti ini kata kerja bentuk sedang. Sedang, ya. Berarti itu madi ya, utu itu madi ya. Udtu itu berarti fi'il madi, yang ini a'udzu fi'il mudhari'. Iya, iya. Oke. Ya, terima kasih Ustaz ya. Baik, sekarang a'udzu, aku berlindung. Nah, dicatat deh. Oke, tinggal dicatat supaya apa? Supaya ada bekasnya di bukunya dan kita nggak lupa soalnya kan kita mengartikan ya. Nah, jadi a'udzu, aku berlindung. Apa sayang?
kerja sedang ya, Ustadz? Ya, kata kerja bentuk sedang atau fi'il mudhari'. Ya, baik ya. Baik. A'udzu, aku berlindung. Billahi, apa nih bi-nya? Bi ini ada di huruf bermakna. Di langkah kedua tuh. Coba silakan dibuka di langkah keduanya di buku teori. A'udzu. Billahi, baknya ini apa artinya? Kepada atau bisa kepada, banyak kan artinya. Nah, ya, kita tinggal jadi tinggal kita cocokkan saja ya. Jadi a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allahi, Allah, ya kan? Mina. Huruf bermakna juga nih, Bu nih. Mina. Ya. Apa Mina artinya? Dari. Coba silakan dibuka buku teorinya. Mina, 2 huruf kan? Mina. Berarti dicari di 2 huruf. Halaman berapa itu, Bu, di buku yang baru? Yang baru. Di saya 29, mungkin situ 27 ya. 30. Mina ya, 30. Oke, baik, Bapak silakan Bapak, ada di halaman 30, Pak. Bisa tuh dilihat, ini juga harus sering-sering dibuka nih, Bu. Untuk di awal-awal kita harus sering buka yang namanya huruf bermakna juga. Selain tadi tabel. Adanya cuma min, Ustadz. Gimana, Bu? Adanya cuma min. Iya, sama aja itu, min dan mina. Itu karena dibacanya sambung kan, jadi. Ya, karena ini bacanya sambung. Ya, dihidupkan. Ya, oke. Ini jadi aslinya kan min, gini kan? Ya. Mati. Ini sininya mati, jadi susah bacanya. Minish, nggak bisa. Jadi makanya dihidupkan di sini. Ya, jadi minasyaitoni ya. Oke. Min dari a'udzubillahi, aku berlindung billahi kepada Allah. Mina dari. Sekarang nih asyaitoni. Kita hitung dulu nih berapa huruf nih asyaitoni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, 8 huruf. Berarti kita kurangin berapa supaya menjadi 3? 5. Dikurangin 5. Silakan Ibu lihat deh di tabel rumus Granada. Ya, alif. Lihat ya. Ada awalan al kan? Ada awalan al kan? Ya. Oke, awalan al kita buang, udah 2. Sisipan ya, ada kan sisipan ya? Sisipan ya, udah. Ada, kita buang dong. Satu lagi nih, ya kan? Kan udah 3 huruf ya, tuh. Itu alif itu lagi tohnya panjang. Ya kan? Nih, alif kecil ya. Kita buang 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Berarti kan 4 yang kita kurangin ya. Berarti apa Bu akar katanya? Syatona ya. Akar katanya syatona. Silakan dibuka kamusnya di syatona. Kalau udah pinter 10 detik udah dapet tuh, ketemu. Nah, kalau kita sering latihan harusnya nggak usah lama-lama, 10 detik tuh Bu tuh. Kalau belum 10 detik berarti belum pinter kita, belum lihai nih buka kamusnya. Bu Rahmi tanya sama anaknya tuh Tiara. 217. Iya Bapak silakan cari Bapak, Ibu. Syatona nih, Syatona. Coba saya bantu dulu. Halaman 217. Syatona ya. Nih syatona nih ketemu nih. Coba ya. Coba silakan perhatikan di layar nih. Syatona yashtunu syatonan. Menyalahi artinya. Ya kan? Udah ketemu kan akar katanya? Kita cari deh turunannya.
Ya, kita cari nih. Asyaiton. Nih. Asyaiton, syaitan. Ada di mana? Di surat Al-Baqarah. Ada juga di ayat ketiga, ayat 36. Surat kedua ayat 36, ada juga nanti di ayat 168 ya. Oke. Baik, sekarang kita kembali. A'udzubillahi minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah min dari asyaitoni syaiton. Baik, sekarang saya mau tanya lagi nih. Itu nggak pakai baju. Ya, nih. Coba ya, saya mau tanya nih ya. Ibu Lita. Coba Ibu Lita. Ar-rajim. Apa nih akar katanya ar-rajim? Oh, jangan. Bisa komunikasi nggak di halo? Assalamualaikum Ibu Lita. Jama ya. Oke, Ibu Lita belum bisa komunikasi ya. Sekarang coba saya mau tanya. Ibu Yeti boleh silakan ar-rajim. Rojama ya. Oke, rojama ya, kan al awalan nih. Nah, udah kan nih al nih. Pasti kita buang nih al nih. Ya kan? Ini kan 7 ya. 6 ya. 1 2 3 4 5 6. 7 lah. 1 2 3 4 5 6 Bu. Oh, udah dibuang ya. Ya kan? Berarti kan kita kurangin 3 dong. Nah, al kan udah kita buang 2 huruf. Ya. Sisipan ya kita buang. Aduh, maaf. Sisipan dibuang. Nah, sisipan, aduh. Sisipan ya kita buang kan? Iya. Nah, jadi kan akar kata tinggal rojama. Ya, silakan. Apa artinya rojama? Tutup. Nah, cari di ra. Nah. Biasa dibawa rapi. Kan nggak ada akhirnya suara. Mana nih? Oh, jala dikit lagi. Gimana ketemu Bapak? Bapak siapa? Bapak dan Ibu ketemu? Ada, rojama ada. Apa Bu artinya Ibu Yeti? Artinya melontari dengan batu, mengutuki. Oke, rojama melontari dengan batu atau mengutuki. Ya. Ar-rojimnya apa Bu artinya? Ar-rojim terkutuk ya. Oke, ar-rojim yang terkutuk atau yang dirajam. Ya. Baik, silakan dicatat dulu boleh. Yang terkutuk. Oke. Dah? Sedikit itu terlalu banyak, baksonya sedikit aja. Ya, coba saya mau coba deh latihan dulu deh. Ya, coba Ibu Yeti Bu dari a'udzu Bu, coba Bu diartikan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku jangan begitu ngartikannya Bu. Jadi gini, satu kata. A'udzu. Hanya aku gitu ya maksudnya Ustaz. Enggak usah, langsung aja a'udzu, aku berlindung gitu. A'udzu, aku berlindung. Billahi kepada Allah. Oke. Mina dari asyaitoni asyaiton syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Oke, ya. Jadi seperti itu Bu nih kita praktek menerjemah apa namanya Al-Qur'an. Ya. Jadi a'udzu billahi, aku berlindung billahi kepada Allah. Mina dari asyaitoni syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Nah, jadi satu-satu tuh kita. Ya. Baik, sekarang kita masuk nih di ayat 1 surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita satu kata dulu nih. Bismi. Bismi. Apa nih akar katanya bismi? Sama. Ya, coba ya.
Saya tanya dulu deh, Bapak Dede, silakan Bapak Dede, bisa komunikasi. Kurai. Mungkin ada gangguan Bapak Dede ya. Oke, Ibu. Oke. Bapak Muhammad Solihin mungkin bisa komunikasi. Assalamualaikum, Mbak, bisa bergabung? Solihin. Oke, baik. Di tempat kali. Oke ya. Nah, nih kita perhatikan ya. Oke, Bismi. Bi kan awalan ya, Bu ya? Iya. Ya kan? Kalau kita lihat di lembar rumus Granada, Bi kan awalan. Nah, kita buang kan? Nah, tinggal 2 huruf, ya kan? Sin sama mim. Nah, apa rumusnya kalau tinggal 2 huruf? Ambil huruf ini ya. Tambahkan alif di akhir atau di awal. Ya kan? Jadinya sama atau sama. Oh, tambahnya gimana Ustaz? Itu kurang jelas Ustaz, tambahnya. Tambahnya di akhir, Bu. Tambahkan saja alif di akhir atau ya di akhir. Oh, karena dia ini ya, kasroh itu ya. Nih, enggak, dia rumus 2 huruf, Bu. Rumus jika nih. Jika setelah dikurangi tinggal 2, ya kan? Kholau, waw alifnya nih. Nah, tinggal 2 huruf kan? Nah, rumusnya. Tambahkan alif nih, tambahkan alif atau ya di akhir. Ya kan? Nah, jadi kalau khola ini khola atau kholaya. Ya. Berarti kan sekarang bismi tinggal 2 huruf kan? Nah, tambahkan saja alif di akhir. Jadinya sama atau sama. Sama biasa. Sama ya. Sama ya, nggak pakai titik ya. Silakan dicari di sama. Oke. Ya. Bisin. Harga ini beneran nggak masuk. Menamai. Gimana? Ketemu sama? Menamai. Ya, silakan yang belum dicari dulu. Ayo, saya kasih waktu. Dia, Bu, bukan di sama A, Bu. Alif di akhir itu berarti di samawa atau samaya. Di urutannya samawa atau samaya. Sama, ada alif Ustaz. Sama. Ya, apa Bu artinya? Menamai ya? Ya, betul. Samanya menamai nih. Lihat nih di layar nih ya. Perhatikan nih. Sama, menamai, ya kan? Ya. Nah, tinggal cari. Bismi. Nama, paling bawah itu. Nah, nih. Bismi. Nah, ada nih. Ya, halaman 207. 206 halamannya. Oke. Di layar saya 207 nih. Ya. Nah, di atas nih, lihat nih. Ada bismi dengan nama. Oke? Ya, oke. Kita kembali sekarang. Bismillahi dengan nama Allah. Ya. Ar-Rahman. Nah, berapa huruf nih Ar-Rahman? 2, 3, 4, 5, 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 itu tasdid. Tasdid ini nggak terhitung kenapa? Karena dia itu jatuh setelah alif lam. Oh, jadi nggak dihitung 2 ya itu ya? Nggak dihitung, sama aja kayak tak bertasdid. Tak bertasdid itu dia rumusnya nggak boleh jatuh setelah alif lam. Kalau jatuh setelah alif lam, kalau setelah alif lam nggak dihitung 2 itu hurufnya? Iya, nggak dihitung 2 kalau setelah alif lam. Iya.
Ini kan bacanya aslinya Al-Rahman. Al-Rahman. Tapi orang Arab tuh susah baca kayak gitu. Nah, jadi mereka dilebur. Jadinya Ar-Rahman. Bukan berarti ro-nya ada 2 ini. Oh iya, ya. Jadi berarti 1, 2, 3, 7 jadi ya? Ya, 7 ya. Oke. Ya. Berarti kan kita kurangin 4 ya. Iya. Nah, al awalan. Ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Al awalan. Ya. Ke alif setelah di tengah. Nah, alif ini kan sisipan. Sisipan sama nun ini akhiran. Ada di tabelnya? Oh ya. Oh, alif nun ya. Alif nun. Berarti ini posisinya alif nun ini di akhiran, bukan berarti alifnya bukan sisipan. Ya. Ya, ada. Ya, alif nun kan akhiran ya. Ya. Jadi kan akar katanya apa, Bu? Rohama. Ya. Sekarang nih Ar-Rahim. Berapa huruf nih? Sama ya. Sama ya. Sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? 6. Kita buang 3. Al pasti kita buang dong. Ya. Nah, sisipannya kita buang kan? Buang ya. Nah, tinggal Rohama sama nih. Nah, berarti Ar-Rahmanir Rahim dia akar katanya sama dari Rohama atau Rohima. Nah, silakan dibuka kamusnya. Coba nih, ini yang lain bisa komunikasi nggak ya? Insya Allah bisa lah nih. Cuma baru nyimak aja kali. Ya, oke. Nah, besok saya kasih tugas nih satu-satu nih. Jangan deh, besok kan Ustadz Bani ya. Rahimah ya Ustadz. Ya, Rahimah, kata Rahimah. Harus dicoba ini belajar buka kamusnya. Iya, harus sering-sering. Awal-awal mungkin memang agak kagok ya. Mengasihi, menyayangi. Ya, rahimahnya mengasihi, menyayangi. Rahimah yarhamu rahmatan. Mengasihi atau menyayangi. Ar-Rahmanir Rahim, silakan. Nah, beda tuh nanti tuh artinya. Ar-Rahman apa? Jadi rahmatan itu kan tuh masdar ya Ustadz ya? Iya, rahmatan itu masdar. Jadi kalau masdar tuh artinya gimana? Kok masdar itu? Misalnya setelah main, sedang main, permainan. Oh, ada tambah awalan depannya ya? Iya. Misalnya telah makan, sedang makan, makanan. Kata benda berarti ya Ustadz Masdar tuh. Iya, jadi kata kerja dibendakan gitu ya? Ide kata kerja. Kalau di apa ya namanya? Di bahasa apa sih? Pukulan misalnya gitu. Iya, betul. Doraba yadribu, telah memukul, sedang memukul, dorbatan pukulan. Oh, iya. Telah menulis, sedang menulis, tulisan. Nah, seperti itu. Oke. Gimana ketemu nih Ar-Rahmanir Rahim ya? Ya. Maha Pemurah. Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang ya. Oke, kita kembali lagi ke ini. Ar-Rahmanir Rahim Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Oke, kita ngomong-ngomong sampai jam berapa ini, Bu? 10. Setengah 10. Menit lagi, ya. Oke, sampai setengah 10 apa sampai bisa nih? Sampai bisa. Sampai bisa. Pokoknya sampai bisa ya, Bu ya. Oke, kita lanjut ya. Guyon aja nih jadinya. Oke, alhamdulillah. Ustaz, tanya Pak, silakan. Kalau yang tadi Ar-Rahman itu alif nunnya akhiran tuh dijadiin apa? Gimana, Pak? Alif nunnya artinya apa ya? Ar-Rahman. Nah, nih, kan Bapak di belakangnya ada ya. Ada ini kan, ada artinya ya. Tabel. Di baliknya tuh. Coba dicari M12 tuh ada tuh. Mereka laki-laki berdua. Iya. Bisa jadi artinya itu. Bisa juga
Jamak laki-laki. Nah itu dia kalau mereka laki-laki berdua itu jika alif nunnya ini adanya posisinya di kata benda, di kata kerja maaf. Iya. Kata benda ini kan kata benda ya. Iya. Kata benda. Oke. Ada yang tanyakan lagi sampai sini? Kalau kata benda jadi nggak ada itu nggak perubahan nggak ngerti ya, Ustaz. Kalau di kata benda ada alif nun terakhir itu. Ya itu bisa jadi artinya maha. Oh. Ya, tapi kalau posisinya dia ada di ini kan sini artinya mereka berdua laki-laki. Nah, ini kalau posisinya dia ada di kata kerja, misalnya. Kalau kapan putus-putus ini artinya suaranya Bapak. Kalau di kata benda sama tuh ada alif nun M12 juga ya? Ya. Yang di sini bisa dibaca di tabel nih. Oke, ini M12, ini M12T. Benda, ya. Kenapa nih nggak ada T-nya ini? Baik. Sama yang Ar-Rahim juga, Ustaz. Kalau sisipan ya itu benda berarti itu ya. Yang nah ini benar ya bisa ya. Ar-Rahim. Nah, diperhatikan ya, sisipan ya. Jadi maha ya. Ya, bisa yang sangat, bisa yang per. Ini kan perubahan apa ya? Sorof ya, Pak ya. Nanti perubahan sorof itu memang bisa menyebabkan satu kata itu artinya jadi berubah-berubah. Oh gitu. Kayak misalnya polanya fa'il. Kalau pola fa'il kan berarti subjek. Iya. Misalnya dorib. Dorib berarti yang memukul. Sekarang kalau polanya maf'ul, madrub. Madrub berarti yang dipukul. Nah, gitu aja, Pak. Intinya sih kita nggak usah terlalu memperdalam di situlah. Oh iya. Tapi untuk informasi nggak apa-apa. Tapi kita yang penting kita tahu kalau ini tuh akhiran, sisipan. Tapi untuk menambah informasi nggak masalah. Ya kok tahu dalam pusing nanti. Ya. Gimana Pak? Melihat artinya berarti dari kamus. Melihat artinya dari kamus. Karena kan kita sudah menggunakan kamus induk ya kan, atau kamus ringkas. Nah, yang kayak begini nih, kalau kita menggunakannya kamus bahasa Arab biasa Pak. Nah, jadi kita harus tahu tuh Ar-Rahim, misalnya rohamanya pengasih, penyayang gitu ya. Ya kan? Yeah. Atau pengasih penyayang. Nah, kalau Ar-Rahim nih polanya ada pola ya, rahim, fa'il gitu kan. Oh, berarti maha seperti itu atau yang ter. Nah, itu kalau kita menggunakannya kamus bahasa Arab biasa. Jadi kita harus tahu pola kalau kamus bahasa Arab biasa. Karena apa? Karena mungkin kata yang kita cari itu tidak ada di dalam turunannya, itu nggak ada. Tapi kita tahu akar katanya. Tapi kalau di kamus ringkas dan kamus induk, insya Allah kita yang penting tahu sisipan mana, awalan mana, akhiran mana, insya Allah itu sudah gampang dah. Yang penting kita tahu urutan di kamusnya, urutan huruf hijaiyah. Kira-kira seperti itu ya. Baik, Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, baik. Sekarang kita masih cukup kan nih waktunya? Masih cukup ya, satu ayat lagi mungkin nih Bu nih, ya Bapak ya. Alhamdulillah. Nah, berapa huruf nih? 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ya. Ya, kita buang 2 dong. Pasti al dong kita buang, ya kan? Ya. Nah, tinggal Hamidah. Silakan dicari Hamidah. Memuji. Amin. Segala puji. Oke. Segala puji ya.
Oke, udah ketemu ya. Baik, berarti sudah. Oke, alhamdulillah segala puji lillahi. Ini huruf bermakna. Ada huruf bermakna nih, li nih. Ya. Artinya apa nih li nih? Kepada ya. Untuk, milik, bagi, pada, karena, upaya. Alhamdulillah. Di sini lamnya kita lebih tepat kita artikan li milik. Ada. Apa? Untuk. Milik. Jadi pujian itu milik Allah saja gitu. Jadi selain Allah itu kalau dipuji harus bilang alhamdulillah karena pujian itu hanya milik Allah. Jadi kita lebih tepat li ini kita artikan sebagai milik, oke? Milik. Ya. Cocok-cocokin lah ya. Ya. Karena kan itu sifatnya opsional ya. Ada banyak nih kita. Jadi harus kita pilih kan mana yang lebih cocok artinya. Makanya itu nanti kita yang butuh Al-Qur'an terjemah ya seperti tadi Bu, kita cocokkan. Kalau kita artikan alhamdulillahi segala puji kepada Allah. Nah, nanti setelah kita mengartikan coba cocok nggak nih sama di Al-Quran terjemah misalnya hanya milik Allah itu ya. Sudah bagus belum terjemahan kita? Oh ternyata di Al-Quran terjemahnya lebih cocoknya artinya milik. Oh yaudah kita berarti li-nya ini ternyata artinya milik seperti itu. Ya, jadi Al-Quran terjemah bukan untuk nyontek. Ya. Baik. Cocokkan yang lebih ya, baik. Untuk mencocokkan hasil kerjaan kita. Ya. Baik sekarang Robbi. Nah, udah akar kata nih 3 huruf kan? Yeah. Nah, ada tasdid nih, lihat nih Bu nih, tasdidnya tidak jatuh setelah al. Tidak datang setelah al. Nah, jadi kan menunjukkan bahwa ba-nya ini ada 2. Jadi aslinya itu robaba. Oh. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada al berarti itu double hurufnya ya Ustaz ya. Betul. Nah, kalau tidak tidak ada al jatuh setelah al berarti ini ba-nya ada 2. Dihitung 2. Betul. Jadi Robbi, makanya kenapa di sini nggak usah kita tambahkan alif di akhir atau ya di akhir, karena di sini ada tasdid yang menunjukkan ba-nya ini ada 2. Berarti ini berarti sudah 3 huruf. Udah 3 huruf, sudah akar kata. Jadi kita nggak usah tambahkan alif di akhir atau ya di akhir, oke? Iya. Silakan dicari di Robbi. Ya, Bapak ketemu Robbi apa artinya? Tuhan. Oke. Artinya banyak tuh. Tuhan, pemimpin. pengasuh, pemimpin ya. Iya, Tuhan kita pengatur. Ya, pengatur, pemilik, pemelihara, pendidik. Jadi Robbi itu artinya bukan Tuhan saja. Jadi Tuhan itu juga mengatur, mendidik, memelihara. Jadi semua yang ada di dunia ini mengasuh juga. Ya, jadi Robbi ini arti luasnya bukan hanya Tuhan saja. Dia jadi kasroh karena ada li itu Ustaz ya. Jadi kasroh karena ada li, ada huruf DR-nya itu. Dia ini Robbi ini sifat daripada Allah. Makanya dia mengikuti karena Allahnya kasroh, ya kan? Oh. Maka ini kasroh, ini sifatnya Allah nih, Rabbi. Soalnya di sini kan roba ya. Ya. Dia sifatnya Allah, jadi dia mengikuti. Kalau kita mau pusing lagi belajar bahasa Arab. Oke? Iya. Ustaz itu kata kerja, kata benda atau apa? Di sini kata sifat ini sifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sifat. Ya. Nggak ada di tabel ya Ustaz ya? Apanya Bu? Nggak ada di tabel kata sifat. Maksudnya tabel apa nih? Kan kalau kata benda bentuk lampau, sedang, akan kebiasaan itu ada di tabel. Ada di. Iya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kata sifat ya. Catat Bu Keke. Jadi Robbi di situ bukan kata benda Ustaz. Iya. Kata sifat. Bu Nini. Rasa di kelas beneran kan? Ini masih belajar beginilah. Ya betul. Seru deh. Ya masih tinggi alhamdulillah.
Sampai bongkok juga tetap harus belajar. Agak ini udah agak mulai inilah lambat terimanya. Oke. Ustaznya sabar, Bu. Ya, Ustaznya sabar. Yang diajar S3, yang diajar S3 soalnya. Iya. Sudah sangat sepuh Ustaz gitu. Oke. S3 ya, sudah sangat sepuh. Oke. Iya, S3. Baik. Tapi ya insya Allah lah, kalau sering latihan mah jadi makin encer lah Bu otaknya. Banyak temennya Bu yang udah sepuh-sepuh, kita S3 sampai S4 kita. Sudah sangat sepuh sekali gitu ya. Iya. Jangan dulu Ustaz, jangan dulu. Sama semangat masih tinggi, jadi kena pakai sekali. Oke. Satu ambil pilih yang bagus. Ya, baik. Sudah ya. Iya boleh. Aisyah. Sudah? Nah, sekarang nih al-alamin. Nah, sebelum kita tutup nih al-alamin. Apa nih akar kata al-alamin? Alamat. Lama ya. Ala kan alif kita buang. Iya. Sisipan alif kita buang, akhiran ya nun kita buang, tinggal. Nanti belajar. Nih. Ya, tinggal alima. Sakit. Lucu. Alim. Alamat. Ya. Mana ini? Gimana Bapak ketemu al-alamin? Alimah. Ketemu mengetahui. Oke, alimanya mengetahui al-alamin. Banyak ya dia. Iya, banyak sekali itu. Seluruh alam. Oke, al-alamin seluruh alam. Udah, Mbak. Gimana, Bu? Ini lihat ininya, kalau ini udah kayak dalam bacaannya, lihat ini ya. Bilang ya. Ya, sudah ya. Al-alamin seluruh alam. Belum. Belum ya? Belum ketemu? Belum. Iya. Belum. Jadi arti keseluruhan ayat 2 apa? Ya. Baik ya. Sekarang nih. Ya. Baik, sekarang kita artikan nih ayat kedua ya. Kan ini lagi belajar sayang. Lagi belajar salah aja. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala puji lillahi milik Allah, Rabbi Tuhan pengatur, pencipta, pemelihara, al-alamin seluruh alam. Ya, Bu. Belum. Oke. Nah, baik. Saya kira seperti itu, Bu Nini. Ya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin Bapak dan Ibu sampai sini? Ini yang lainnya nyimak ya. Gimana? Ini tadi kan Robbi bukan kata benda, tapi kata sifat. Oke. Kalau kata sifat tuh kan nggak ada tuh diterangin di yang langkah keberapa tuh, langkah pertama ya. Jadi ini kalau ngelihat ini tuh, karena kan tadinya kita ngelompok-lompokin nih kayak alhamdulillah, ada alif lam, lillahi, ada li gitu kan.
Terus al-alamin ada alif lam. Ya udah ini mah semua kata benda gitu kan. Untuk Robi ternyata kata sifat. Jadi gimana cara mengidentifikasi, melihat kalimatnya aja apa bagaimana? Untuk kata sifat, salah satu ciri kata sifat itu agak panjang juga ya. Dia salah satunya kalau di bahasa Arab itu biasanya harakatnya mengikuti kata sebelumnya. Misalnya contohnya nih, al-ustadzu, ya kan? Al-ustadzu kan kata benda, ada al ya. Ya. Guru itu al-ustadzu, misalkan apa namanya? Bagus gitu atau rapi. Nah, al-ustadzu jamilun. Nah, sama tuh. Sama U kan, al-ustadzu jamilu. Nah, kenapa dia jamilun akhirnya? Sementara ustaznya itu u saja nggak pakai un karena di al-ustadzunya sudah ada alif lam. Tapi kalau ustadzun nggak pakai alif lam nih, misalnya nih, ya kan? Ustadzun jamilun. Nah, seperti itu. Jadi kata sifat itu mengikuti harakat sebelumnya. Bagaimana kita tahu kalau kata itu kata sifat? Ya dari arti itu. Oke, ini ada chat. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Memang di bahasa Arab kadang-kadang di dalam satu konteks itu atau satu posisi atau kedudukan di dalam bahasa Arab itu kadang bisa double Bu posisinya. Dan para ulama-ulama nahwu itu kadang suka berbeda pendapat juga posisinya. Kadang ini bisa jadi kata kerja, kata benda, tergantung penafsiran mereka gitu. Kalau kita melihat kepada bahasanya gitu ya, kadang di dalam bahasa Arab juga para ulama itu berbeda pendapat, Bu. Nggak hanya di dalam masalah furu'iyah fikih aja. Kadang harakat saja para ulama nahwu gitu ya, itu berbeda pendapat dan itu tajam sekali perbedaannya. Seperti itu kira-kira Ibu. Baik, ada yang tanyakan lagi? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Saya kira cukup Ibu Nini. Iya. Baik, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita tutup pengajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Wa iyyakum. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan Bapak dan Ibu. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, baik. Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pamit ya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.